Selamat sore Bu dosen yang mengasuh mata kuliah dasar penyuluhan pertanian. Kode mata kuliah LUHT 4211. Nama saya Yaman Gia. NIM 0542023667. UP BJJ UT Medan. Saya mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Jawaban saya, tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena satu, menentukan arah isi pesan yang disampaikan. Dua, membantu penyuluh menyusun strategi dan memilih media komunikasi yang tepat. Tiga, memastikan bahwa penerimaan pesan memahami maksud sebenarnya dari pesan sehingga bisa merespon dengan benar. Keempat, menghindari kesalahpahaman dan penolakan informasi yang bisa terjadi karena pesan tidak fokus atau membingungkan. Contoh, jika penyuluh ingin petani menggunakan pupuk organik, maka pesan komunikasi harus fokus pada manfaat, cara penggunaan, hasil nyatanya, bukan sekedar berbicara tentang jenis pupuk. Kesimpulan, komunikasi tanpa tujuan yang jelas seperti orang yang berbicara tanpa arah. Tujuan menjadi kompas yang pesan efektif, terukur, dan berdampak langsung pada perubahan perilaku sasaran. Jawaban nomor 2, soal nomor 2, kategori adaptor mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Kategori adaptor yang membutuhkan perhatian paling besar dari penyuluhan adalah kelompok mayoritas awal, mayoritas akhir. Alasannya, mayoritas awal terbagi dua, itu mereka tidak inovator atau perintis, tapi sangat penting karena jumlahnya banyak dan mereka menjadi penentu apakah inovasi dan penyebar luas atau tidak. Kedua, mereka butuh bukti konkret dan keyakinan sosial sebelum mengadopsi sesuatu. Sedangkan mayoritas akhir terbagi tiga. Satu, mereka cenderung skeptis dan hati-hati. Dua, biasanya harus mau mengadopsi setelah banyak orang lain berhasil. Ketiga, pendekatan penyuluhan yang intensif dan sabar sangat dibutuhkan untuk mengubah persepsi mereka. Kesimpulan, meski inovator dan adaptor awal penting, kelompok mayoritas justru menjadi sasaran krusial karena jumlah mereka paling banyak dan menjadi kunci kesuksesan difusi inovasi secara massal. Penyuluh perlu lebih fokus ke mereka dengan pendekatan edukasi dan persuasif. Saya mencoba menjawab nomor 3. Dari beberapa pendekatan penyuluhan mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Saya coba menjawabnya. Tidak ada satu pendekatan yang paling mutlak terbaik, namun jika harus memilih yang paling efektif dan relevan dalam jangka panjang, maka pendekatan partisipatif adalah yang paling penting. Alasannya, melibatkan petani masyarakat secara aktif dalam proses penyuluhan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dua, meningkatkan rasa memiliki terhadap inovasi atau program. Ketiga, menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kondisi lokal, bukan hanya berdasarkan teori dari luar. Keempat, membuka ruang dialog dua arah sehingga penyuluh dan peserta belajar bersama. Keempat, mendorong pemberdayaan bukan ketergantungan. Contohnya,
Program penyuluhan pada padi organik yang dilakukan dengan diskusi kelompok tani secara demplot bersama dan musyawarah bisa jauh lebih berhasil dibanding hanya dengan ceramah satu arah. Kesimpulan, pendekatan partisipatif lebih efektif dalam pembangunan kemandirian, kepercayaan, dan berkelanjutan. Karena masyarakat menjadi subjek, bukan objek dalam kegiatan penyuluhan. Terima kasih jawaban saya ucapkan terima kasih.